Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang naskah akademik rancangan undang-undang tentang hak pendidikan disabilitas. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakang disabilitas adalah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental atau intelektual dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka. Selanjutnya di sini ada bab 2 yang akan membahas tentang kajian teoritis dan praktis empiris. Yang pertama ada kajian teori, yaitu hak penyandang disabilitas dalam hak asasi manusia. Bisa langsung scroll ke bawah. Yang kedua ada hak pendidikan penyandang disabilitas. Untuk poin berikutnya di sini ada kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait. Yang pertama ada asas pengayoman, selanjutnya ada asas kemanusiaan, selanjutnya ada asas kebangsaan, selanjutnya ada asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, dan asas Bhinneka Tunggal Ika, serta asas ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Poin selanjutnya yaitu kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian, poin selanjutnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, di mana evaluasi dan analisis ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab selanjutnya membahas tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, berdasarkan landasan sosiologis, di mana terdapat data-data terkait jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya. Kemudian, landasan yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk bab selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Yang pertama ada sasaran. Ya, ini naskah akademik ini dilakukan untuk merancang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, khususnya dalam pendidikan. Lalu ada jangkauan dan arah pengaturan, mengatur tentang pemerataan pendidikan, perlindungan dan penjaminan hak pendidikan disabilitas. Ada ruang lingkup materi undang-undang yang mengatur terkait ketentuan umum, dan ada beberapa pengertian dari disabilitas, pendidikan, hak asasi manusia, serta pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya ada pengaturan hak pendidikan penyandang disabilitas. Penutup atau simpulan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. Yang pertama, teori dan praktik empiris tentang hak pendidikan disabilitas, serta ada penyandang disabilitas yang memiliki hak sama yang terjamin dalam deklarasi internasional. Selain hak pendidikan, penyandang disabilitas juga memiliki hak dasar yang dijamin melalui konvensi internasional. Selanjutnya ada landasan sosiologis, yuridis, dan empiris. Selanjutnya tentang materi muatan dari RUU terkait hak pendidikan penyandang disabilitas. Selanjutnya saran. Jadi dari beberapa kesimpulan di atas terdapat saran, yakni perlu adanya penguatan regulasi terkait jaminan dan perlindungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dan yang kedua ada perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya pendidikan disabilitas di kalangan umum agar tidak tercipta diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak pendidikan disabilitas. Untuk yang pertama yaitu mengenai menimbang. Di poin A di sini kita menjelaskan mengenai filosofisnya. Untuk poin B di sini kita menjelaskan mengenai yuridis. Untuk poin C kita di sini menjelaskan mengenai sistem sosiologisnya. Untuk selanjutnya yaitu mengingat. Di sini kita mengambil putusan dari DPR. Terus di sini menetapkan Undang-Undang tentang hak pendidikan bagi disabilitas. Untuk bab pertama yaitu ketentuan umum yang terdiri dari 3 pasal. Untuk pasal yang pertama yaitu mengenai isi undang-undang tersebut. Untuk pasal kedua yaitu mengenai asas-asas yang untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan hak pendidikan disabilitas. Untuk pasal ketiga yaitu mengenai upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bab kedua berisi tentang hak dan kewajiban yang berisikan 5 pasal, mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 8. Pada pasal 4, 5, 6 berisi 1 pasal 8 juga berisikan 1 pasal, dan pasal 7 berisikan 3 ayat. Pada bab ketiga mengatur tentang wewenang dan tugas pemerintah dalam menangani hak pendidikan dan disabilitas. Pada bab 3 ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian ke-1 tentang wewenang pemerintah pada pasal 9 dan pasal 10. Bagian kedua pada pasal 11 dan pasal 12 mengatur tentang tugas pemerintah. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri. Bab keempat, kesamaan kesempatan. Terdapat 3 bagian. Yang bab 6, pendanaan. Pasal 19 berisi tentang pendanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Bab ke-7, peran serta masyarakat. Pasal 20, visi tentang masyarakat dapat berperan serta terhadap upaya peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan penyandang disabilitas. Yang bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rahmat Putri. Selanjutnya yaitu bab 7, di sini mengatur mengenai ketentuan pidana, di mana dalam bab 7 ini terdiri dari 4 pasal 23, 24, sampai 26. Selanjutnya bab 8, di sini mengatur mengenai ketentuan peralihan yang terdiri dari 1 pasal, dan bab terakhir, bab 9, yaitu penutup yang terdiri dari 3 pasal. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada keliruan dalam pembacaan pasal demi pasal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.